きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 35. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah pertarungan selesai, mereka semua pun masih mengobrol di jalan itu. Dengan Sakura hanya terdiam, itu membuat penasaran semuanya. Padahal mereka semua mengobrolkan kalau Kanji sudah berjuang mati-matian untuk Shizuka. Seharusnya Shizuka dan Kanji harus pacaran sih. Tapi itu tidak membuat sensor romantis Sakura beraksi dengan obrolan itu. Apa rusak ya? Dengan kesal, Sakura pun mengatakan, hanya saja, Sakura tidak suka cara kalian bertarung. Mendengar itu, membuat bengong semuanya. Kanji pun lalu menyuruh Sakura untuk menjelaskannya. Sakura pun lalu mengatakan, kau bilang kalau kalian tak peduli menang atau kalah. Meskipun kalian berjatuhan, selama jalan ini dan semua wanita terlindungi, cuma itu yang kalian semua pedulikan. Awalnya, aku pikir sangat menakjubkan. Setelah jadi bagian dalam pertarungan ini, aku menyadari aku cuma pasrah dan membiarkan kalian dihajar habis-habisan. Itu hal yang tidak bisa kuterima sama sekali. Tapi aku tahu kalau tidak mungkin memastikan satu orang tidak dihajar. Tetap saja aku tidak paham. Aku selalu benci hal itu. Dengan Sakura membayangkan Nire saat terkapar kemarin. Kanji pun dengan ketawa lalu menjelaskan, itu pemikiran yang bagus. Tolong terus camkan semangat itu ya Sakura. Tidak ada yang suka melihat rekannya berjatuhan. Tapi untuk mencapai apa yang diinginkan, harus membiarkan mata melihatnya dan membiarkan apa yang terjadi. Memang terdengar naif, tapi jika bisa membuat pikiran naif jadi kenyataan dan membuat semua orang aman, maka itu hasil yang terbaik yang diinginkan siapapun. Jika seseorang kuat dan pintar sepertimu tidak pernah menyerah, kemungkinan suatu hari kau bisa mewujudkan hal yang seperti itu. Mendengar itu, Sakura pun langsung kaget dong. Nire pun lalu mengatakan, Sakura sangat peduli dengan kami ya. Suo pun juga mengatakan, wah, aku senang sekali. Sakura akan melindungiku ketika dalam bahaya ya. Dengan Sakura jengkel dan bercanda menunjuk ke Suo mengatakan, justru Suo orang terakhir yang sangat aku ingin hajar. Melihat itu, Tesuba pun lalu mengatakan ke Kanji, hebat kan Sakura? Tapi kau tak boleh mengambil mereka ya. Kanji pun menjawab, ya, aku tak bodoh mengambil hal yang kau sukai. Tapi aku sangat penasaran untuk melihat bagaimana dia tumbuh dewasa. Susuri dan gengnya pun lalu berjalan mendekat ke mereka. Susuri pun lalu meminta maaf dengan Kanji dan mereka semua. Setelah apa yang Susuri dan gengnya lakukan. Dan Susuri juga berterima kasih karena sudah membantu Susuri dan gengnya. Tapi Susuri berharap Kanji juga akan menjaga Susuri dan gengnya. Dan yang diterima bekerja duluan akan membantu tim yang belum. Setelah itu, Susuri akan mengurus sisanya. Susuri pun juga meminta maaf ke Shizuka. Dan Susuri berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Shizuka pun menerima dengan senang hati. Dan mengajak mereka semua bekerja keras membayar kembali kebaikan dari Robo Ichisa. Namun, Kanji juga menanyakan bagaimana dengan seseorang yang membayar Susuri dan gengnya untuk mengambil Shizuka itu. Itu pun Susuri yang akan mengurusnya, bicara dengannya, dan membuat semuanya jelas. Namun tiba-tiba seseorang dari atas gedung mengatakan, bicara ya, tidak akan mendengarkan para pecundang, terlebih lagi orang yang belum menyelesaikan tugasnya. Tapi sepertinya aku tertarik dengan salah satu kartu baru Furin. Nirei, Suo dan Sakura pun sampai kaget. Bagaimana dia tahu kalau kami
dari Furin. Padahal tidak memakai seragam Furin. Tesuba pun dengan kerasnya mengatakan, "Kenapa kau bisa ada di sini?" Dia pun menjawab, "Bacot lu, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Hal yang seru dan menyenangkan. Semua itu cuma hal yang kita gunakan untuk menghabiskan waktu. Sampai hidup kita berakhir." Dan chapter 85 ini memperlihatkan para robo Ichisa, Sakura, Suo, Nire, Tesuba, dan Susuri sudah makan bersama untuk merayakan keberhasilan menyelamatkan Shizuka dan merayakan bergabungnya Susuri. Dengan mereka semua bahagia makan bersama, hanya saja Sakura yang gabut karena Sakura masih memikirkan kedatangan seseorang tadi. Dengan kesalnya, Sakura dengan bajirut itu, lain kali Sakura akan menghajar dia. Dan ini kembali menceritakan seseorang tadi. Setelah mengatakan sampai hidup kita berakhir, dia pun lalu loncat ke bawah. Dia pun malah ngelucu bahwa itu sakit loncat dari lantai 2. Itu pun membuat bengong Sakura. Dengan Sakura melihat Tesuba dan Kanji marah dengan seseorang itu, dengan perkataan Tesuba untuk Sakura tidak menyentuh orang itu. Dan Kanji juga mengatakan beraninya dia menampakkan wajahnya di sini. Dia pun lalu mengatakan, "Sudah lama. Sejak terakhir kali aku melihat kalian. Jika kalian semua maju, itu akan membuat darahku terpompa." Dengan senangnya dia melihat ke Sakura. Terlihat keren sekali. Namun tiba-tiba Susuri berjalan mendekat ke dia dan mengajak dia untuk bicara. Karena mereka semua tidak terlibat. Dan itu urusan Susuri. Karena dia adalah dalang dari semuanya. Tiba-tiba dengan kencang ucapan Sakura menanyakan ke dia, "Hei, kau pikir kau siapa? Menunjukkan diri seperti seorang bos." Dia pun menyuruh Tesuba untuk memberitahu ke adik kelasnya. Dengan pelan ucapan Tesuba mengatakan, "Orang itu adalah generasi sama denganku. Dia adalah Yamato Edo." Itu pun membuat Nire dan Suo kaget. Sakura pun sampai heran. Kenapa kalian? Karena Suo juga tahu dia dan Nire menganggap dia sudah seperti legenda. Edo pun lalu ketawa dan mengatakan, "Kalian membuatku malu saja, padahal aku cuma pergi 1 tahun. Dengan gayanya, Sakura pun mengatakan ke Edo, "Apanya sih yang legenda?" Dengan Tesuba sedikit ketakutan, menyuruh Sakura untuk diam. Sakura pun masih ngeyel dan mengatakan ke Edo, "Siapa yang peduli kalau kau seorang legenda? Kau sudah memberikan tugas buruk kepada Susuri. Kau cuma seseorang pecundang brengsek, cok." Mendengar perkataan Sakura itu, semua orang pun pada menciut. Dengan tertawa, Edo pun mengatakan, "Pecundang brengsek ya? Hei, kau tidak boleh mengatakan hal itu. Bukankah kau dari Furin, pahlawan jalanan? Jangan memakai kota yang kotor itu. Tapi aku baru menyadari, kau pasti yang namanya Sakura. Rambut itu dan mata itu. Kau ikut ketika melakukan trade dengan kill kan? Aku melihat semuanya. Aku melihatmu ingin maju sendirian. Dan entah mengapa, kau mudah sekali terdistraksi. Sementara kau mencoba menangkis mereka dengan alasan perkelahian yang buruk itu. Di saat itu, aku berpikir, Sakura, orang sepertimu harusnya tidak berada di Furin. Kau sebaiknya berhenti dan pergi." Bagaimana ya kelanjutannya? Dah lanjut besok ya bre. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa komen di bawah.